Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Oke, hari ini kita akan belajar tematik 2H muatan PPKN tentang aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sebelum belajar, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Aturan keselamatan di rumah. Oke, teman-teman semua di sini kira-kira kalau di rumah sering terjadi kecelakaan atau enggak ya? Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara kita agar selamat ketika kita berada di rumah? Oke, di rumah terdapat banyak sekali aturan. Aturan di rumah dibuat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga dari bencana, bahaya, dan penyakit. Oke, di bawah ini ada beberapa contoh aturan keselamatan di rumah. Oke, yang pertama, nah ini ada gambar Ibu dan Deli yang sedang membersihkan air yang tumpah. Kenapa air yang tumpah harus dibersihkan? Agar tidak terpeleset. Tuh, membersihkan air yang tumpah di lantai agar tidak ada anggota keluarga yang terpeleset. Contoh selanjutnya, nah di sini ibu yang sedang memasak di dapur. Nah, kata ibu, sayur sudah matang, kompornya bisa dimatikan. Jadi, setelah memasak atau setelah menggunakan peralatan dapur, apalagi jika itu kompor, maka jangan lupa mematikan kompor di dapur setelah selesai digunakan agar tidak terjadi kebakaran. Nah, ini kita harus waspada ya terhadap kebakaran karena api sekecil apapun jika terkena bahan-bahan yang mudah terbakar bisa menyebabkan kecelakaan, itu kebakaran. Contoh lainnya yaitu hati-hati saat menggunakan benda tajam agar tidak terluka. Di gambar ada ibu dan Deli yang sedang mengupas buah apel. Nah, ibu yang menggunakan pisau sangat berhati-hati ketika mengupas buah apel agar apa? Agar tidak terluka. Selanjutnya, aturan yang harus kita lakukan di rumah yaitu waspada terhadap orang yang belum dikenal. Jadi, ketika ada orang yang tidak kita kenal, kita harus waspada, tidak boleh sembarangan membukakan pintu jika di rumah tidak ada orang yang lebih besar atau tidak ada orang tua. Nah, kalau misalnya ada orang tua boleh kita langsung panggil orang tua kita. Tapi kalau misalkan tidak ada orang tua kita, jangan sembarangan membukakan pintu untuk orang yang tidak kita kenal. Selanjutnya, merapikan mainan agar tidak terinjak. Jadi setelah kita bermain, mainan yang telah kita gunakan harus kita rapikan agar tidak terinjak dan mainannya pun menjadi rapi. Kalau mainannya sudah terinjak, kaki kita bisa luka, mainannya pun bisa rusak. Selanjutnya, rajin mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Nah, mencuci tangan apalagi di kala pandemi seperti ini ya, mencuci tangan itu sangat baik bagi kesehatan kita. Apalagi yang lebih bagus mencuci tangan menggunakan sabun dan jika keluar rumah tetap menggunakan masker. Nah, selanjutnya menggunakan alas kaki saat bermain. Nah, ketika kita bermain di luar ruangan, sebaiknya kita menggunakan alas kaki. Kenapa? Agar kaki kita terjaga dari barang-barang yang dapat melukai kaki. Contoh misalkan ketika kita bermain di luar ruangan atau di lapangan, misalkan
bisa saja ada pecahan kaca atau ada batu kerikil yang tajam. Ketika kita menginjaknya, kaki kita bisa berdarah. Tetapi jika kita menggunakan alas kaki, insya Allah kaki kita akan terjaga. Aturan keselamatan di rumah yang lain yaitu menyimpan dengan baik dokumen dan barang-barang penting. Jadi dokumen atau barang-barang yang penting tidak boleh disimpan sembarangan karena ini penting ya. Jadi nanti ketika kita mencarinya atau membutuhkannya kita akan mudah untuk menemukannya. Kalau disimpan sembarangan hilang, nah kita akan repot, harus membuat lagi dokumen tersebut misalkan ke pemerintah, ke dinas-dinas terkait. Aturan keselamatan di perjalanan. Oke, selain ada aturan keselamatan di rumah, ternyata di perjalanan pun ada aturan keselamatannya ya. Oke. Aturan terdapat di mana-mana, termasuk di jalan raya. Aturan itu berguna untuk menjaga keselamatan dan ketertiban. Oke, perhatikan gambar di bawah ini adalah contoh aturan keselamatan di perjalanan. Nah, aturan keselamatan di perjalanan yang pertama yaitu pejalan kaki berjalan di atas trotoar yang telah tersedia. Jadi ketika kita berjalan di jalanan menggunakan trotoar, kalau misalkan jalan yang besar ya, atau kalau misalkan di jalan-jalan yang kecil atau di gang, untuk pejalan kaki menggunakan yang sebelah kiri di pinggir, jangan di tengah-tengah karena tengah itu untuk kendaraan. Kalau kita di tengah bisa saja kita terserempet atau tertabrak kendaraan yang sedang lewat. Selanjutnya, pejalan kaki menyeberang melewati jembatan penyeberangan yang telah tersedia. Nah, jadi ketika kita ingin menyeberang jalan, apalagi jalannya kalau misalkan jalan utama ya, jalan utama itu kan biasanya lebih besar. Nah, usahakan menggunakan jembatan penyeberangan atau kalau jika tidak ada jembatan penyeberangan menggunakan zebra cross atau lihat dulu di mana ada lampu merah. Nah, di situ biasanya kita harus menyeberang dan lihat dulu ketika akan menyeberang ke kiri dan ke kanan apakah ada kendaraan atau tidak. Selanjutnya, pejalan kaki menyeberang melewati zebra cross yang telah tersedia. Nah, jadi seperti Miss bilang tadi, menyeberang harus sesuai dengan aturan. Tadi bisa menggunakan JPO atau juga bisa menyeberang melewati zebra cross yang telah tersedia. Oke. Aturan keselamatan di perjalanan yang lain yaitu menggunakan helm saat berkendara. Nah, jika kita menggunakan kendaraan roda 2, kita bisa menggunakan helm baik itu sepeda motor ataupun sepeda ya. Sekarang kan sudah banyak ya helm sepeda. Nah, karena apa? Biar safety, kepala itu yang harus dilindungi karena pusat dari segala pusat. Nah, kemudian menggunakan helm saat bersepeda. Nah, bersepeda pun jika kalian atau teman-teman di sini ada yang suka bersepeda. Nah, kalau misalkan bersepedanya keluar dari lingkungan rumah, boleh lebih baik menggunakan helm agar safety. Nah, aturan keselamatan yang lain yaitu pasanglah sabuk pengaman sebelum pesawat akan terbang. Jadi aturan keselamatan yang lain itu kita menggunakan sabuk pengaman baik itu di pesawat terbang ataupun di dalam mobil. Agar apa? Agar selamat. Jadi ketika ada benturan kita tidak langsung membentur yang ada di depan kita tetapi tertahan dengan sabuk pengaman tersebut. Kerjasama mencerminkan persatuan. Nah, banyak kegiatan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan kerjasama, kegiatan menjadi ringan, cepat selesai, dan menyenangkan. Jadi,
segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama itu lebih baik ya daripada kegiatan yang dilakukan sendiri. Kalau kalau semua kegiatan dilakukan dengan bersama-sama, misalkan ada suatu pekerjaan dilakukan bersama-sama tentu lebih mudah dan lebih cepat selesai dibandingkan dengan sendiri. Oke, di bawah ini adalah contoh kerjasama yang mencerminkan persatuan. Nah, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Yo, siapa di sini yang sering melakukan kerja bakti di lingkungan rumahnya? Masya Allah, insya Allah semuanya pernah ya melakukan kerja bakti di lingkungan rumahnya. Kenapa kita melakukan kerja bakti? Agar lingkungan kita tetap sehat dan bersih. Selanjutnya, nah, menolong korban banjir. Nah, menolong korban banjir juga termasuk mencerminkan sikap persatuan dengan cara kerjasama. Kalau misalkan kemarin kan kita sempat ada bencana ya, oh bukan bencana sih, badai yang di daerah Pondok Melati. Nah, misalkan teman-teman semua di sini gotong royong nih bekerja sama menolong korban-korban tersebut. Nah, itu merupakan sikap persatuan. Selanjutnya, sikap lain yang mencerminkan sikap persatuan yaitu piket membersihkan kelas. Jadi, piket membersihkan kelas juga termasuk kerjasama yang mencerminkan persatuan di kelas. Contoh selanjutnya yang mencerminkan sikap persatuan yaitu bermain sepak bola. Nah, bermain sepak bola ini kenapa dibilang mencerminkan sikap persatuan? Karena setiap tim harus kompak. Selanjutnya, bermain tarik tambang, membantu ayah mengganti lampu yang rusak. Nah, ini juga mencerminkan sikap persatuan karena misalkan ada ayah dan Dwi. Nah, ayah sedang memperbaiki lampu, nah Dwi memegang tangganya. Ini adalah contoh sikap kerjasama yang mencerminkan persatuan. Nah, itulah tadi beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan bekerja sama. Baiklah, Ananda Solih dan Solihah semuanya, demikian pembelajaran PPKN untuk hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Miss dan Mister berharap kalian dapat mempraktikkan contoh-contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada penjelasan yang belum kalian pahami, silahkan bertanya kepada Miss dan Mister kalian ya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.